Kemudian lihat kanan kiri depan belakang ada sampah atau tidak. Kalau ada silakan dikutip. Kemudian masukkan ke sampah. Ibu kasih waktu 2 menit. Setelah itu duduk di tempatnya masing-masing. Kalau ada buang. Setelah itu duduk di tempat duduknya masing-masing. Siap, Bro. Doa beragama dan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Gimana perasaannya belajar bahasa Indonesia siang-siang hampir jam 12 nih? Mantap. Ada yang ngantuk nggak? Tidak. Masih sangat semangat. Ketua kelas, ada yang tidak hadir hari ini? Oke, mantap. Berarti sehat-sehat ya. Karena tadi katanya ada yang ngantuk, kita nyanyi dulu. Salah satu lagu yang berasal dari Riau. Ada yang tahu? Tapi Ibu minta satu orang maju ke depan pimpin gerakannya. Siapa? Kalau nggak mau Ibu yang nyanyi. Ayo Rafiq maju. Mau berdiri atau duduk?
Sudah. Hemat demi nabung beli. Sudah. Iya, Bu. Ada QR itu. Oh, ada. Sip. Bu, kan? Ya. Gue kan orangnya Bu, isi, Bu. Iya, di Makan. Banyak tanya. kalau sudah ini ya langsung lagi ya bedanya ya. Aku mau. Jangan digabah di suaranya. Sangat siap. Sudah. Keluarkan buku paketnya sudah. Sudah. Paketnya. Sudah diisi belum? Sudah selesai belum? Ya, Bu. Sudah. Duh. Nah, kalau sudah, ada yang tahu hari ini kita mau masuk materi apa? Berarti sudah belajar ya di rumah. Nah, sebelumnya kita juga pernah nih belajar tentang teks. Teks apa saja yang pernah kita pelajari? Sebelum LHO. Naratif, pernah belajar ya. Apa lagi? Deskripsi. Yang untuk mengungkapkan kritik dengan senyuman itu apa? Kemudian yang tawar menawar apa? Untuk membuat semua teks itu tentunya kita harus punya perangkat-perangkanya kan. Kalau kita mau buat supaya kita bisa terarah untuk membuatnya. Nah itu namanya apa? Struktur teks laporan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya ini ada tujuan pembelajaran kita. Tolong satu orang baca. Ya, dibutuhkan dulu ya. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu menganalisis struktur teks laporan hasil observasi secara cermat. 2. Peserta didik mampu mengungkapkan informasi penting dalam teks laporan hasil observasi. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Peserta didik mampu menganalisis struktur teks laporan hasil observasi secara cermat dan dapat mengungkapkan informasi penting dalam teks laporan hasil observasi. Di sini siapa yang cita-citanya mau jadi dokter? Ada. Kemudian jadi guru. Ada. Jadi polisi. Jadi tentara. Nah, kalau kita punya cita-cita, mantap semuanya. Semoga tercapai ya. Nah, apapun cita-citanya, kita pasti memiliki seseorang atau beberapa orang untuk menjadi role model. Tahu nggak role model itu apa? Panutan. Misalnya nih, yang pengen jadi dokter, pasti mengamati seseorang. Misalnya kita sakit, pergi ke rumah sakit, kemudian kita berobat dengan dokter dan kita merasa senang dengan dokter tersebut. Pastinya kita mengamati dokter itu, bagaimana cara dokter itu berbicara kepada pasiennya, bagaimana ia bersikap kepada pasiennya, caranya berbicara, caranya berjalan. Itu semua pasti dilakukan dengan cara apa? Diamati. Nah, itu adalah salah satu benefit kita belajar laporan teks laporan hasil observasi. Nah, itu ya salah satunya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melihat salah satu.
Jadi itu adalah hasil dari mengamati kan. Jadi kalau teks laporan hasil observasi ini dia tidak hanya yang kita lihat saja, misalnya tadi warnanya putih, kemudian dia terbang, tapi di luar itu masih banyak yang bisa kita amati. Misalnya juga dia ke sangkarnya, bagaimana bentuk sangkarnya bisa juga kita observasi. Nah, untuk lebih jelasnya silakan simak video. Assalamualaikum sahabat juara. Pernahkah kalian melakukan Karena kita belajar tentang ada bagian-bagian yang dilakukan dalam menyusun teks laporan hasil observasi ini? Ada bagian-bagian yang harus kalian perhatikan loh. Nah, bagian-bagian ini sering juga disebut dengan strukturnya. Jadi, strukturnya ada apa saja? Baik, jadi struktur teks laporan hasil observasi ini terbagi atas 3 hal. Yang pertama adalah pernyataan umum atau klasifikasi. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Dan yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Pertama, struktur pernyataan umum atau klasifikasi. Nah, pada bagian ini yang disampaikan atau yang disajikan oleh si penulisnya adalah pembuka atau pengantar terkait dengan objek yang akan disampaikan. Nah, bagian ini juga bisa berisi tentang objek tersebut secara umum, ya. Karena kan tadi pernyataan umum. Jadi yang dituliskan di sini baru hal-hal umum terkait dengan objek yang dilaporkan tersebut. Misalnya tadi ya, sebuah tumbuhan. Misalnya kita ingin mengamati pertumbuhan tanaman kacang hijau. Nah, tentu yang di bagian pernyataan umum ini kita sampaikan dulu tanaman kacang hijau itu apa, ya kan, secara umum. Ya, dia termasuk jenis tumbuhan yang bagaimana. Ini baru hal-hal umum saja kita sampaikan atau disajikan dalam poin ini. Sobat juara, nah ini adalah contoh bagian pernyataan umum ya dalam sebuah teks laporan hasil observasi. Ya, kita baca bersama ya biar kalian pun dapat memahami informasinya ya. The Topeng adalah salah satu tempat wisata yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Tempat wisata ini seringkali disebut pula sebagai Museum Topeng karena memang berisi topeng dengan berbagai model dan bentuk. Namun, topeng tidak hanya berisi topeng, tetapi juga berisi pameran benda-benda berupa barang tradisional dan barang antik. Nah, yang dipetikan teks ini kenapa termasuk pernyataan umum? Karena dapat kita lihat tadi ya, bahwa ini baru berisi hal umum, informasi umum terkait dengan objek yang dilaporkan, itu tentang topeng, dia letaknya di mana, ya kan? Terus informasi umumnya juga bahwa ada kaitan The Topeng dengan salah satu tempat wisata lainnya di daerah yang sama, ya kan? Jadi ini lah gambaran kenapa lebih tepat dalam pernyataan umum. Selanjutnya struktur yang kedua, yaitu deskripsi bagian. Nah, bagian ini berisi penjelasan detail mengenai objek atau penjelasan-penjelasan bagian-bagiannya, ya. Jadi artinya pada bagian kedua ini objek yang dilaporkan akan disajikan lebih spesifik ya, lebih terperinci gitu. Seperti apa? Ini dia contohnya. Nah, kita baca lagi ya, sahabat juara. Barang-barang tradisional dipamerkan di The Topeng. Barang-barang tradisional yang mengisi etalase museum ini adalah senjata tradisional, perhiasan wanita zaman dahulu yang berbahan dasar logam, batik-batik motif lama, dan hiasan rumah kuno. Berdasarkan bahan dasarnya, barang-barang tersebut juga dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu berbahan dasar kayu seperti hiasan rumah berupa kepala kerbau asal Toraja, berbahan dasar batu seperti alat penusuk jeruk asal Batak, berbahan dasar logam seperti pisau sunat dan perhiasan logam asal Sumba, dan yang berbahan dasar kain seperti batik berbagai motif asal Yogyakarta dan Jawa Tengah. Jadi terlihat kan ya
bahwa kalimat-kalimat pada bagian deskripsi ini menginformasikan objek tentang The Topeng secara lebih mendetail, kan? Dari bahan-bahannya diperinci, ya, dari barang-barang yang dipamerkan atau yang ada di The Topeng ini diperinci, ya kan? Nah, ini tampak jelas, ya, bahwa petikan ini adalah dalam deskripsi bagian. Nah, setelah objek yang dilaporkan dijabarkan secara umum dulu, kemudian diperinci di bagian kedua tadi. Nah, pada bagian ketiga ini dalam teks laporan hasil observasi adalah dijabarkan atau dijelaskan manfaat terkait dengan objek tersebut atau objek yang dilaporkan tersebut. Jadi bagian ketiga adalah deskripsi bagian, ya. Karena tadi sudah disebutkan deskripsi bagian, berarti pada bagian ini yang disajikan atau yang diinformasikan adalah bagaimana kebermanfaatan objek tersebut dalam kehidupan kita. Bagaimana fungsinya, ya? Bagaimana fungsi objek tersebut dalam kehidupan kita. Nah, bisa kita jabarkan di bagian deskripsi manfaat. Seperti apa contohnya? Nah, ini terkait dengan teks yang tadi kita bahas, ya, masalah objek The Topeng, ya. Oke. Ya, ini sahabat juara contohnya, ya. Jadi kita lanjutkan petikan teks yang The Topeng tadi. Selain untuk dipamerkan, benda-benda di The Topeng ini juga dimanfaatkan sebagai media pelestarian budaya. Selanjutnya, The Topeng berfungsi pula sebagai museum, yaitu sebagai konservasi benda-benda langka agar terhindar dari perdagangan ilegal. Ini tampak, ya, bahwa pada petikan ini objek yang dilaporkan tadi adalah The Topeng, ya, yang ada manfaatnya sebagai media pelestarian budaya dan juga bisa sebagai museum, ya, untuk menempati benda-benda yang dikonservasikan yang dianggap langka sehingga benda-benda ini terhindar dari perdagangan ilegal. Jadi terlihat, ya, bagian deskripsi manfaat di petikan ini. Sobat juara, jadi itulah beberapa struktur yang ada dalam teks laporan hasil observasi. Nah, tapi biar lebih paham lagi kalian terkait dengan materi ini, berikut akan kakak sajikan salah satu teks utuh, ya, yang lengkap, oke, terkait dengan teks. Ya, itu tadi penjelasan mengenai struktur teks laporan hasil observasi. Nah, ibu akan memulai. Mulai dari pengertian siapa? Saya, Bu. Ya, silakan. Pengertiannya, teks laporan hasil observasi merupakan teks yang mengungkapkan fakta-fakta. Fakta tersebut didapatkan melalui proses pengamatan. Sebagai jenis teks faktual, laporan hasil observasi harus bersifat objektif. Objektif artinya informasi yang diberikan sesuai dengan data yang diperoleh selama observasi. Oleh karena itu, laporan hasil observasi harus dipastikan hanya berisi informasi yang diperoleh di lapangan berdasarkan apa yang dilihat, dengar, cium, sentuh, dan rasakan. Oke, jadi teks laporan hasil observasi itu merupakan teks yang mengungkapkan apa? Fakta. Kemudian sifatnya harus objektif. Tidak boleh mengarang-arang, ya. Objektif karena kita mengamati secara langsung. Nah, itu pengertiannya. Berarti sudah paham, ya, konsepnya. Selanjutnya, nah, supaya gampang nih untuk mengingatnya, ingat aja bentuk rumah, tapi rumah yang sederhana, bukan yang tingkat-tingkat. Jadi kita pakai atapnya, kemudian badan rumahnya dan terasnya. Yang atas ada pernyataan umum atau klasifikasi apa tadi? Pernyataan umum. Ya, jadi pernyataan umum itu sifatnya masih umum mengenai objeknya. Kemudian yang kedua, definisi bagian. Sebelah sini lah. Tengah. Ya, definisi bagian itu penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagian dari objek. ya, benar. Jadi di definisi bagian itu kita bisa menyebutkan ciri-cirinya. Apa lagi? Kebiasaannya apa lagi? Jenisnya bisa juga. Nah,
terakhir, definisi manfaat. Sebelah sini. Deskripsi manfaat menjelaskan manfaat dari objek yang diobservasi baik bagi manusia maupun alam secara umum. Nah, jadi yang terakhir itu definisi manfaat. Nanti di situ teksnya akan menjelaskan manfaat dari objek yang kita observasi. Sudah mengerti ya? Nah, nanti setelah Ananda tahu nih strukturnya dari teks laporan hasil observasi itu kita bisa mengambil informasi pentingnya. Nanti ada tuh hasil tugasnya. Kita melihat informasi apa yang bisa diambil dari teks laporan hasil observasi. Nah, dari sini ada yang kurang dipahami? Pahami semua, ada yang mau bertanya? Kalau tidak, kita akan duduk secara kelompok. Kelompoknya sudah Ibu bentuk sesuai dengan asesmen diagnostik yang sudah Ibu berikan sebelumnya. Di sini ada yang 4 orang, memang ada yang 7 orang, tidak sama ya. Tapi silakan duduk di tempatnya masing-masing. Nanti kelompok 1 sebelah sini, kemudian 2, 3, 4. Ada 4 kelompok. Kelompok 1, Ibril, Aisyah, Asyifa, Khairunisa. Nanti ya geraknya. Kelompok 2, Griselda, Najib, Robiah, Raudita, Akbar. Kelompok 3, Fitra, Dimas, Aurelia, Efzuri. Kelompok 4, Taufik, Azkal, Rifki, Nadia, Rafif, Naum, Danis. Hafal semua? Teman-temannya ada, silakan duduk di kelompoknya. Masing-masing ketuanya kalau maju ke depan. Dia gitu ya. Bang Benget cuy. Silakan dibagikan kepada temannya. Ya.
dan juga Bu, paragraf boleh satu lagi, Bu. Kenapa? Pena, Bu, situ. Hafikan kenapa menyendiri? Jawaban berdiskusi dengan Bu, ramuan. Introvert banget. Introvert gitu. Beban soalnya aku. Jalan di luar. Turun. Silakan mencari informasi dari mana saja, boleh di HP ya, Taufik. Didapat aja lah. Salah itu tadi. Tapi betul kan? Ya, Bu. Seperti ini ya. Bukan itu sumbernya. Kan ada informasi. Boleh cari referensinya, misinya, atau boleh mau pakai infonya juga boleh. Tapi jangan dipakai untuk yang lain-lain ya. Ya, Bu. Oke, baik. Aman? Kelompok 2 aman? Coba dan diskusi. 5 loh, ya, jatuh ya. Dia au, dan au. Kenapa? Dia Kelompok 3 aman? Masuk pernyataan kedua, paragraf mana? Diskusi ya. Diskusi. Kelompok 4 aman? Mana Yuki? Pernyataan umumnya paragraf berapa? Satu. Kenapa satu? agar beban itu dapat Menjelaskan apa? menjelaskan
Lagi belajar. Ada yang mau ditanyakan? Saya itu kami mengenai deskripsi manfaat, Pak. kelompok 2 apa? Fungsi. Yang mana tuh? Yang bagian Secara filosofi. Dari objek yang diatasnya ada yang berfungsi untuk apa? Misal fungsinya untuk apa? Manfaatnya apa? biar rapi bukan gitu. Bentar ya. Iya Bu. Bagus hasil potongannya Bu. Pekerjaannya kan. Apa yang kita dapatkan dari Potongannya potongannya rapi. Dedek kenapa dedek begini? Gimana Pak? sampai tadi kelompok mana tadi? Tadi Bu lagi bertanya. Nah, Mengadu. jadi Lupa kasih tahu. dan lanjutkan waktunya berjalan. Sosial. Jadi kok ada yang Di situ kan ada ya nomor-nomor buka kurung sampai tutup kurung itu. Tapi kayak gini itu bukan nomor paragraf, tapi itu adalah referensi kutipan. Ya. Yang mana Bu? Ada tuh kalau misalnya ada di LKPD-nya kalau kelompok 4 nggak ada kelompok 4. Ini aneh benar. Menjelaskan bagian-bagian selatan manusia adalah Bu, ini misalnya kan kalau deskripsi bagian ini kan bagian-bagian objek itu kan Bu. Dijelaskan itu tuh bagian-bagian dari setengah itu juga tuh menjelaskan penggunaan teks itu bangunannya dan menjelaskan gaya apa arsitektur itu sebenarnya berarti gaya berarti lima juga tuh Nggak usah dijelaskan alasannya. penjelasan aja Nanti dijelaskan Pak. gaya arsitektur ada dari sini bagiannya bagiannya bangunan
Dua-duanya apa nih? Coba di-scan ya. Suka masih di-scan. Menjelaskan tentang tema siri dan Sudah selesai kelompok 4. Dikit lagi Bu, nomor 2 lagi Bu. Jangan jadi satu ya. tapi ini nomor 3. Nomor 3 yang bagian nomor 1. Didiskusikan ya sama teman-temannya. Ya. Habisnya ngapain lagi Bu? Setelah ini nanti presentasi. Masih makan mie gacuan dengan Bu. Tahu kalian dia makan nanti suap ini. Biasa lagi. Tapi kasih lah. Hai guys. Bisa berdua. Waktu selesai. Bang Topik. Bang Topik. Siapa namanya? Nah. Informasi yang kami dapat dari informasi yang kami dapat dari teks tersebut yaitu layanan pinjam itu adalah tersedia itu koma informasi yang dari kami dapat dari tersebut. Oke itu. Sampai ada informasi yang kami dapat dari namanya tapi kalian hanya lebih gini ya tes tersebut dari kita jadi lebih tahu tentang sejarah, bos ya, tentang sejarah Istana Siak si Bali letak di bawah Selesai. Belum. Tapi lagi tahu cari menjawab. sejarah Istana Siak, tentang sejarah Istana Siak. Apa yang saya dalam
terletak tadi kan ada kotanya. Provinsi Riau. Lebih dalam lagi mengetahui isi dalam kita. Oh, kita itu. Berapa ya? Siap. Tersebut titik. Titiknya berisi karena teks. Ya Allah. Banyak. Karena teks. Nah, jadi gini. Jelaskan apa saja bagian lantai, bagian ruangan. Lantai apa saja bagian lantai dan ruangan bagian dalam. Apa saja bagian lantai. Nah, tersebut titik kan, Bok? Habis, Bok? Sudah kan? Tersebut titik kan? Habis. Dalam dan Dabu. Yes, ma'am. Ruangan tersebut. Dabu, thanks for effort. Kami presentasi pertama, Bu. Udah semuanya? Udah, Bu. Prof, udah, Prof. Prof. Bapak ini ngomong bantu para jadi gunakan cara-cara ini. Penggunaan cara-cara tertentu. Ada juga yang
Connected. Terakhir Bu. Kelompok 3 sudah. Kelompok 4 sudah. Sudah Bu, dari tadi. Mana ya pakai R? Jangan ditanya lagi. Rana dan kelompok 2. Ini aja guys. Sama yang satu apa? Connected. Sudah selesai semuanya? Kalau sudah kita mulai presentasinya dari kelompok 1. Kelompok 1 aja. Berurutan. Silakan kelompok 1. Sambil ditunjukkan sama teman-temannya, jangan ditutup. Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas hasil diskusi kami mengenai perpustakaan Semen HS yang beranggotakan saya Fadilisa, Saya Jibril. saya Aisyah Fadilisa,
pada teks yang berjudul Perpustakaan Soeman HS ini, kami menunjuk paragraf 1 sama 2 untuk dijadikan sebagai pernyataan umum atau klasifikasi. Dengan alasan paragraf ini menyajikan informasi umum mengenai perpustakaan Soeman seperti kapan diresmikan dan asal mana perpustakaan itu. Itulah informasi dari pernyataan umum atau klasifikasi dari Soeman HS. Ditunjukkan mana dia yang menunjukkan pernyataan umumnya. Jadi yang menunjukkan pernyataan umum itu seperti perpustakaan Soeman HS ini diresmikan pada tanggal segini dan juga Ya boleh kalau mau di dan nama perpustakaan ini terinspirasi oleh seorang tokoh sastrawan nasional. Oke, itulah dari pernyataan umum atau klasifikasi yang dijelaskan oleh Jibril. Yang kedua, deskripsi bagian yang dijelaskan oleh Aisyah Herawati. Nah, deskripsi bagian ini kami tunjuk pada paragraf ketiga dan keempat. Di paragraf 3 itu kami alasannya menjelaskan tentang nilai-nilai arsitektur bangunan. Sedangkan paragraf 4 itu menjelaskan material-material yang diperlukan oleh perpustakaan Soeman HS tersebut. Nah, yang menjelaskan tentang nilai arsitektur itu bisa dilihat dari sini. atau dipintarkan aja langsung. Yang di paragraf 3 itu ini arsitektur Melayu, Islam, dan modern dan sebagainya. Sedangkan di paragraf 4 itu seperti ini, cuma gedung perpustakaan ini dilapisi dengan material kaca untuk memberikan kesan transparan, tembus pandang, dan lain-lain. Oke, itu yang dibacakan oleh Aisyah Herawati yaitu tentang deskripsi bagian. Mungkin deskripsi bagian yaitu ada 2 paragraf yang dijelaskannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah yaitu tentang deskripsi manfaat atau simpulan. Baik, hasil dari diskusi kali, deskripsi manfaat atau simpulannya terdapat pada paragraf 5 dan 6. Alasannya, paragraf keduanya menjelaskan manfaat ataupun fungsi dari pembangunan perpustakaan, di mana pada paragraf kelima menjabarkan apa saja layanan yang diberikan oleh perpustakaan kepada masyarakat umum, sedangkan paragraf ke-6 menjelaskan fungsi dari layanan tersebut. Misalnya, layanan yang diberikan kepada masyarakat umum seperti layanan bilik Melayu. Kelompok lain perhatikan ya. Selanjutnya, fungsi dari layanan bilik Melayu itu yaitu mengumpulkan, menyimpan, dan melestarikan terbit tentang daerah Riau. Nah, itu yang terdiri dari deskripsi pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat yang dijelaskan oleh Jibril, Aisyah, dan Musa. Nah, yang kedua itu ada informasi penting yang kami ketahui dari perpustakaan Soeman HS. Nah, yaitu saya baca di mana yang dapat kami ketahui yaitu kapan diresmikan perpustakaan, asal nama perpustakaan Soeman HS. Juga kami dapat mengetahui apa saja manfaat dari perpustakaan
teks observasi. Jadi teks ini dibuat karena setelah penelitian seseorang itu langsung dibikin teks observasi. Jadi antara lengkap atau tidaknya itu tergantung dari penelitian orang itu. Kalau ditanya tentang lengkap atau tidaknya, mungkin ini akan menjadi teks deskripsi, di mana itu akan menjelaskan objek secara rinci ataupun lengkap. Terima kasih. Jadi kalau ditanya di dalam lengkap atau belum, nanti ya benar tadi yang dikatakan, kalau observasi ini kan kita mengamati, tergantung kita mau mengamati apa. Bisa jadi nanti mengamati A, yang C-nya belum teramati. Jadi kalau ditanya lengkap atau tidaknya, kita belum bisa memastikan karena banyak ya yang harus diamati itu. Bagaimana nanti? Ya, silakan kelompok 1. Mungkin ini saja hasil dari diskusi kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2 dipercepat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan struktur dari teks LHO tentang tepak sirih. Semoga yang kami jelaskan dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Yang pertama itu akan dijelaskan Robiah tentang pernyataan umum atau klasifikasi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Struktur pertama yaitu pernyataan umum atau klasifikasi. Pernyataan umum atau klasifikasi ini terdapat di paragraf pertama. Paragraf ini menyajikan informasi umum mengenai tepak sirih. Seperti tepak sirih ini juga disimbolkan sebagai rumah perahu yang terbagi atas 2 bagian, yakni atas sebagai tempat tinggal dan tempat melakukan segala aktivitas perahu. Bagian bawah digunakan untuk menyimpan barang-barang kebutuhan. Selanjutnya ini deskripsi bagian dijelaskan oleh baik, saya akan mengambil alih untuk menjelaskan deskripsi bagian. Deskripsi bagian terletak pada paragraf kedua, yaitu menjelaskan tentang hal-hal yang spesifik, tentang isi dari tepak sirih ini. Nah, contohnya adalah tepak sirih ini berisi buah pinang, kapur, gambir bakau, dan ada juga yang ditambah dengan putih. Lalu fungsi secara herbal yang terkandung pada tepak sirih ini itu sebagai obat tradisional Melayu yang membuat gigi kuat, lalu menyembuhkan luka, mengobati gatal-gatal, dan menghilangkan masuk angin. Selanjutnya, deskripsi manfaat atau kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Rizalda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi manfaat atau kesimpulan. Di deskripsi manfaat terdapat tentang fungsi tepak sirih dan penggunaannya. Yang pertama itu fungsinya pada masyarakat Melayu untuk acara adat perkawinan serta menerima tamu pada pernikahan, lalu penyambutan tamu. Ada juga sebagai tanda hormat bagi tamu yang datang dan ucapan selamat datang serta tanda acara akan dimulai. Yang terakhir yang nomor 2 akan dijelaskan oleh Akbar. Saya akan membacakan informasi penting yang Anda dapatkan dari teks tersebut. Setelah kami membaca teks tersebut, kami mendapatkan informasi bahwasanya nama lain dari tepak sirih yaitu cerona.
Dan sirih memiliki banyak manfaat, terutama dapat dijadikan obat herbal yang akan membuat gigi kuat, menyembuhkan luka, mengobati gatal-gatal, dan menghilangkan masuk angin. Dan itu yang dapat kami sampaikan, yang bisa kami jelaskan tentang struktur teks tepak siri tentang tepak siri. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Lain ada yang ingin bertanya atau menambahkan atau memberi masukan nih kurang sesuai nih yang pernyataan umumnya bukan itu seharusnya. Akhirnya tahu dong. Ya kan? Nggak usah. Iya boleh. Tapi singkat aja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Budi Matondang dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, kan di dalam KPD ini ditanya alasannya kita memilih pernyataan ini atau klasifikasi tersebut, alasan kenapa kalian menuliskan isinya? Silakan dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bu Zoe. Di situ tadi kami menjelaskan juga. Menjelaskan itu pernyataan umumnya itu yang namanya juga udah ngasih tahu juga tadi kan. Atau kami juga jelas juga tadi. Di situ kami cuma memberitahu juga apa di situ yang penting aja. Terima kasih. Jadi intinya konsultan tadi sudah memberikan alasannya. Kemudian dijelaskan di Di bagian mana posisinya Bu? Biar nggak ada pengeluhan. bagaimana Tri? Ada lagi? Ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Kalau tidak ada kita cukupkan. Mohon maaf dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan karena tidak ada seperti Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Dia tentang apa? Nama Bu. Yang kelompok 3 karena sama kita akan aja ya. Ingat waktu. Oh, nggak usah dijelaskan lagi. Di penggalannya aja ya. Tanya alasannya apa, penggalan teksnya apa. Saya mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang struktur teks LA atau laporan hasil observasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Budi Matondang. Saya Sinta. Baiklah, kita masuk kepada struktur teks pertama, yaitu pernyataan umum atau klasifikasi yang akan dijelaskan oleh Dimas. Pernyataan umum atau klasifikasi terdapat di paragraf 1. Alasannya karena paragraf 1 berisi apa itu tepak siri dan menyatakan apa itu tepak siri. Yang Selanjutnya, kelompok 2 disimak ya, sama nggak? selanjutnya yaitu deskripsi bagian yang akan dijelaskan oleh Duka. Di bagian full text deskripsi bagian digunakan oleh paragraf nomor 2. Alasannya karena di dalam paragraf 2 berisi ciri yang lebih kompleks tentang objek yang kita amati. Contohnya makan sendiri bersama gambar akan berwarna merah yang berarti keberanian. Udah clear ya? Selanjutnya yaitu deskripsi manfaat yang akan dijelaskan oleh Aura. Selanjutnya, dari hasil analisis kami, deskripsi manfaatnya itu terdapat di paragraf ketiga, karena di dalam paragraf 3 berisi manfaat objek yang kita amati. Contohnya tepak siri digunakan dalam adat upacara perkawinan dan penyambutan tamu. Terima kasih.
Selanjutnya yaitu apa informasi yang penting yang Anda dapatkan dari teks tersebut. Informasi yang kami dapatkan itu bahwa di dalam dapat siri tidak hanya berisi siri saja, melainkan berisi ramuan siri dan getah gamit. Dan fungsi siri dalam herbal memiliki manfaat obat-obatan tradisional seperti membuat gigi kuat, menyembuhkan luka, mengobati gatal-gatal, dan menghilangkan masuk angin. Sekian presentasi dari kelompok 3. Maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gak ada yang nanya ya? Kelompok 2 sama? Bisa gitu ya? Silakan. Terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan kelompok 3. Oke, baik. Bo. Habis gua bilang Bo. Mana punya? Bawa kan. Dipakai aja nggak apa-apa. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan suatu teks yang berjudul tentang Indonesia yang beranggotakan saya Muhammad Afir, saya Muhammad Namrino, Saya Markal. Saya Ben Rahman. Saya Nadia Zahra Manasari. di sini struktur yang pertama yaitu pernyataan umum yang akan dibacakan oleh Nadia. Pernyataan umum atau klasifikasi ada di paragraf 1. Karena paragraf 1 menjelaskan tentang klasifikasi seperti menjelaskan di mana letak Istana Siak. Istana Siak memiliki nama lain dan mempunyai status sebagai cagar yang ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2004. Dan analisis yang kedua yaitu deskripsi bagian yang akan dibacakan oleh Ganis. Deskripsi bagian terletak pada paragraf 2. Paragraf 2 menjelaskan bagian-bagian lantai Istana Siak dan menjelaskan gaya arsitektur bangunannya. Dan analisis yang ketiga akan dibacakan oleh Askal. Paragraf 3 menjelaskan fungsi dari lantai dan 6 ruang di Istana Siak dan menjelaskan fungsi sebagai wisata di wilayahnya. Dan informasi yang penting yaitu akan dibacakan oleh Rifki bin Rahman. Informasi yang kami dapat dari teks tersebut yaitu kita jadi lebih tahu tentang sejarah di Istana Siak yang terletak di Provinsi Riau, dan kita jadi dalam bagian mengetahui isi dalam Istana Siak tersebut karena teks tersebut menjelaskan apa saja bagian lantai dan bagian ruang tersebut. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak sih. Terima kasih sudah menyimak presentasi kami ini. Apabila ada kesalahan, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya habis ya? Itu. Sudah presentasi semua. Silakan duduk. Oke. Sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang masih ingat apa itu pengertian dari teks laporan hasil observasi? Ayo satu orang. Silakan. Jadi teks laporan hasil observasi itu merupakan jenis teks yang memberikan informasi tentang suatu objek melalui penelitian yang terstruktur. Ya, benar ya. Jadi isinya berupa fakta berasal dari pengamatannya. Kemudian strukturnya ada 3. Pertama, oke, mantap semuanya. Oke, sekarang
Karena sudah memasuki akhir pembelajaran, kita resepsi. Silakan dituliskan lagi. Kamu punya HP? Kok di tangan kita ini? Kamu punya HP? Tolong, saya sakit. Oh, soalnya mana ada HP? Ya. Tulis saja, Mbak. Mana? Kalau tidak ada kendala, tulis saja tidak ada kendala. Ngapa baik? Kalau ada kendalanya, tidak ada kendala. Oh, Gak bisa bu, gak bisa. Yang udah ditunggu teman-temannya yang belum. Sudah ya, Bro. Mau kapan? Silent. Itu nomor siapa tuh?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak-anak semuanya. Hati-hati di jalan. Silakan. Ala hujan.